Lanjut. Kenapa Rasulullah itu mulia? Ya, karena Rasulullah itu ternyata tercipta dari cahaya. Loh, Ustaz tadi katanya Rasulullah bukan cahaya. Ya, bukan. Tapi Rasulullah itu tercipta dari cahaya. Dalilnya apa Ustaz? Ya, silahkan baca kitab yang Ustaz terbitkan, yaitu kitab Asy-Syifa karya Imam Al-Qadhi Iyad. Nah, itu sudah diyakini oleh Abdullah bin Abbas, yaitu salah satu bestinya Rasulullah yang masih berstatus sebagai sepupu. Abdullah bin Abbas itu meyakini seperti itu. Dan ruhnya Rasulullah yang berupa cahaya itu tadi itu sudah tercipta sebelum terciptanya Nabi Adam. Nah, ini bukan keyakinan sesat loh ya adik-adik, ada dalilnya banyak. Silahkan dibaca di kitab Asy-Syifa. Kalau adik-adik belum bisa baca kitab Asy-Syifa, ya sudah, ikut saja apa yang Ustadz jelaskan ini. Ya, yang pasti Ustadz Brili bukan orang sesat ya. Jadi pasti benar gitu lah. Karena ini Ustadz Brili bukan ngelantur ya. Nanti silahkan buktikan sendiri. Semua omongannya Ustadz Brili ini sudah ada dalilnya, karena Ustadz Brili yang menerbitkan sendiri kitab Asy-Syifa. Ya. Nah, Rasulullah itu tercipta dari cahaya, dan terciptanya itu sebelum terciptanya Nabi Adam. Nah, lalu cahaya atau ruhnya Rasulullah yang berupa cahaya itu dimasukkan Allah ke dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Nah, terus kemudian diturunkan lagi kepada tulang sulbinya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya sampai turun kepada ayah ibunya Rasulullah. Sehingga ketika terlahir, maka Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah, itu melihat sendiri ada cahaya yang keluar dari perut beliau. Nah, ada cahaya yang keluar dari perutnya ibunya Rasulullah. Ini dia. Ini bukan apa? Bukan dongeng, bukan novel, ini kisah nyata, adik-adik. Nah, sehingga kita sebagaimanapun kita memuliakan Rasulullah, tapi tetap Rasulullah itu ya manusia biasa, bukan cahaya. Sehingga ya mohon maaf, Ustadz Brili secara pribadi ya belum menemukan dalil bahwa Rasulullah itu tidak punya bayang-bayang. Nah, maksudnya kalau adik-adik kena sinar matahari kan terus ada bayangan tubuhnya adik-adik kan. Nah, itu ada memang sebagian muslim yang meyakini bahwa Rasulullah itu tidak punya bayang-bayang. Karena Rasulullah adalah cahaya kan, begitu kan di dalam keyakinannya lah. Mohon maaf, Ustadz Brili belum menemukan dalilnya. Kalau ada adik-adik yang tahu, nanti tolong di-share ke Ustadz ya. Lanjut adik-adik, bagaimana sih Rasulullah itu mulia? Nah, supaya kita itu di dalam bersolawat itu tidak sekedar seneng aja dengerin suara kita sendiri yang cantik, atau seneng lihat ada pembaca solawat yang good looking, yang sambil joget-joget itu ya. Itu bukan cinta Rasulullah, tapi cinta joget-joget. Mohon maaf ya, cinta dengan musiknya, misalnya karena terbangannya, tahu terbangan ada rebananya itu seru, full beat, misalnya bassnya juga cakep gitu. Berarti cinta sholawatnya itu bukan cinta Rasulullah, tapi cinta dengan musiknya, asik musiknya, asik ini lighting panggungnya, terus joget-joget. Ya mohon maaf, Ustadz Brili nggak setuju sama sekali. Berarti kecintaan kepada Rasulullah itu tidak murni. Nah, kalau adik-adik cinta kepada Rasulullah itu murni, nah, sholawat baca sendiri, nggak ada orang yang tahu, tetap semangat. Nah, nggak ada yang dengerin sholawatnya adik-adik, tetap semangat. Nah, itu tandanya cinta Rasulullah beneran. Nah, termasuk cinta Rasulullah beneran itu adalah punya keyakinan yang benar tentang Rasulullah. Jangan sampai berkeyakinan yang salah tentang Rasulullah. Nah, yang ini bisa kita baca adik-adik di kitab Asy-Syifa, kitabnya yang Ustadz Brili terbitkan. Lanjut, kita nggak lama-lama lagi ya, karena Ustadz Brili juga belum makan malam ini, sudah jam segini padahal. Lanjut, misalnya apa ya, tentang kemuliaan Rasulullah. Ini adik-adik tolong diperhatikan, coba ilfil atau enggak. Tahu ya ilfil ya, hilang feeling. Ilfil enggak sama Rasulullah. Ketika adik-adik tak kasih tahu sekarang, Ustadz kasih tahu bahwa Rasulullah itu kalau malam hari kepengen kencing, maka Rasulullah ambil wadah, terus Rasulullah kencing di wadah itu, bukan kencing di kamar mandi. Dan Rasulullah itu kencingnya di dalam kamar tidurnya maksudnya. Nah, tidur sama Sayyidah Aisyah, tidur sama istri beliau yang lainnya ketika di hari yang berbeda. Rasulullah ambil wadah terus kencing di situ. Nah, coba adik-adik hilang feeling nggak seperti itu? Nah, kalau sampai adik-adik hilang feeling gara-gara tahu berita itu,
Ya, adik-adik tak, Ustadz kasih tahu lagi, lebih hilang feeling lagi nggak, ilfil lagi nggak, bahwasannya Rasulullah itu kalau buang air besar, beliau itu zaman itu, ya zaman itu, kalau sedang bepergian bersama para sahabat ya, ngajak sahabat, misalnya Abu Hurairah misalnya, untuk bikin penutup. Nah, penutupnya ya kayak apa ya, kayak toilet darurat gitu ya, toilet darurat pakai kain doang ditutup gitu ya. Terus Rasulullah buang air besar di situ, dan buang air besarnya bukan di toilet yang kering itu, yang kayak di hotel-hotel gitu ya, bukan seperti itu ya. Buang air besarnya ya di tanah. Dipakai ikut tablet loh, nggak apa-apa pakai tablet sementara sih ya. Rasulullah buang air besarnya di tanah. Nanti setelah selesai buang air besar, setelah istinja, terus kemudian di tanah itu menutup sendiri, nggak usah ditimbun, menutup dari kotorannya Rasulullah. Dan itu tidak kotor, adik-adik, tidak boleh diyakini itu kotor. Nah, ini coba adik-adik hilang feeling nggak kepada Rasulullah? Kalau sampai adik-adik hilang feeling, langsung apa sih Rasulullah kok kayak gitu, ternyata nggak semulia yang kita bayangkan. Nah, berarti adik-adik harus koreksi keyakinannya, harus dibenerin otaknya. Nah, malam ini Ustadz kasih ilmu yang berat ini adik-adik ya. Jangan sampai hilang feeling. Ya, Ustadz Brili sering itu ya ke hotel, terus toiletnya itu bersih, wangi gitu, kepengen tidur aja di situ toiletnya itu ya. Wangi, bersih, kering, terus bahkan ada AC-nya gitu ya. Jadi buang air besar itu susah malahan. Ya mohon maaf, ini penting lah adik-adik dipelajari. Kenapa? Kalau sampai kita hilang feeling kepada Rasulullah, jijik, Rasulullah ternyata kok buang air besarnya di jalan, di tempat terbuka gitu kan. Terus kita merasa nggak usah beriman kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah manusia biasa, nggak cakep-cakep amat, nggak kayak orang-orang yang sukses-sukses itu. Nah, ini harus dibenerin adik-adik ya, bahwa Rasulullah itu Masya Allah bersih luar biasa. Sekalipun beliau buang air besar, sekalipun beliau kencing, semuanya wangi. Beneran, semuanya wangi. Kok bisa? Nah, kalau adik-adik nggak percaya, ada buktinya. Buktinya apa? Rasulullah adik-adik kalau punya adik kecil yang baru lahir misalnya, baru lahir sudah selesai dimandiin ya, terus dikasih baju gitu kan, terus dibawa pulang dari rumah sakit atau dari bidan ya, dibawa pulang. Terus coba deh, anak kecil yang baru lahir itu nggak usah mandi sekian hari, itu tetap wangi badannya, bau mulutnya wangi, ingusnya juga masih wangi ya, rambutnya juga masih wangi, tidak ada bau sama sekali, bahkan kencingnya belum bau. Coba ya, itu bener kan? Ada kan seperti itu kan? Ya, kalau itu bisa terjadi pada bayi, kenapa tidak mungkin terjadi pada Rasulullah? Ya, dan itu memang terjadi. Rasulullah itu keringatnya harum, kencingnya harum, buang air besarnya harum. Ya, ini beneran. Bahkan sampai-sampai tidak pakai parfum pun masih harum. Ya, tayyib, adik-adik semuanya.